Mau keyboard 60% tapi harganya mau tetap murah dan masih ada ROG-nya. Nah, mungkin keyboard ini bisa jadi jawabannya. Meskipun goib ya. Halo good people, gue Jazzy dan pada video kali ini kita akan kembali ngoprek keyboard. Nah, keyboardnya tuh apa sih? Jadi keyboard ini adalah Z-Friend ZA63 Pro yang sekarang itu goib banget, yang versi Pro-nya. Gue waktu itu beli di harga 300-an gendut, mepet-mepet 400 atau 400 tipis. Keyboardnya ini compact banget, dia 60% tapi masih ada ROG-nya. Nggak perlu sambil pencet FN, tombol function gitu kan biasanya kalau 60%, karena dia nggak ada ROG-nya. Kita harus sambil pencet FN tahan baru di-assign ke, biasanya tuh di IJKL ya. Dia itu ada dua tipe, ada yang ZA63 aja, ada yang ZA63 Pro. Nah, bedanya apa sih? Bedanya kalau yang ZA63 Pro ini, dia udah bisa wireless. Saran gue, jangan cepat tergoda dengan fitur Tree-Mode-nya itu. Karena di sini gue dapet unit yang agak zonk. Baru dipakai sebentar, dia tuh kayak nggak mau nyala. Ini kalau misalkan gue tunjukin di sini kelihatan. Dia tuh ada off dan on-nya. Tapi di sini ketika gue set di on aja, dia tuh nggak mau nyala gitu. Ini gue harus tekan banget, dia baru nyala. Kayak, kenapa? Dan ketika gue lepas jari gue, udah nggak gitu. Tapi untuk kalian yang misalkan punya pengalaman klaim garansi Z-Friend, boleh banget tulis di bawah. Ya, but anyway, sebenarnya keyboard ini suaranya udah cukup enak juga. Dia nggak polosan pakai switch red switch, atau brown switch, atau malah blue switch. Enggak, dia udah pakai switchnya sendiri, switch yellow switch ini yang suaranya lumayan oke. Untuk switch bawaan, walaupun gue masih ngerasa cukup kopong nih di bagian dalamnya. Ya, jadi seperti biasanya di channel ini kita akan ngoprekin keyboard ini juga. Gue udah bodo amat dengan klaim-klaim gitu. Gue mau modif keyboard ini karena dia wirednya masih berfungsi gitu ya. Jadi kita modif aja, siapa tahu suaranya bisa jadi lebih enak feel-nya. Yang pasti keyboard ini bagian dalamnya akan gue tambahin peredamnya. Nanti kita lihat dari sananya dia udah ada peredam apa aja. Terus gue juga akan mengganti switch-nya. Jadi itu gue akan mengganti switch-nya pakai switch apa ini? Wow! Dia itu KTT Mango Dessert atau Mango Pomelo. Gue nggak tahu, ada dua toko yang jual itu dan namanya dua-duanya beda. Tapi sama barangnya gitu, namanya aja yang beda. Gue nggak tahu nih yang mana yang bener, tapi pokoknya dia mangga gitu. Dia itu linear dan spesifikasinya kayak gini. Gue taruh aja di sini. Dia minim banget suara ping, atau malah hampir nggak ada suara ping-ping dari pairnya. Dan oh ya, dia itu 3 pin ya guys. Kayak nggak kelihatan, ini mah muka gue di zoom. Ya, kalau gitu mungkin bahasan-bahasannya akan sambil gue jelasin di voice over. Sekarang kita langsung aja build keyboardnya, let's go. Oke guys, jadi rencananya adalah gue mau melepas baut yang terdapat di bagian top plate ZA63 Pro ini tanpa melepas semua switch-nya terlebih dahulu, dimana ada total 5 baut di bagian top plate-nya. Dan gue menemukan suatu hal yang menyenangkan yang tidak terduga. What? Tiba-tiba nyala. Damn. Berarti oke. What? Gak nyala lagi. Oke, ya karena mati lagi, gue akan tetap melanjutkan prosesnya dengan membuka baut. Ada juga di bagian belakang, ya ketutupan dari rubbernya di sebelah kanan juga. Gue lepas semua dan ya kebuka akhirnya. Tapi ya akhirnya gue juga tetap harus melepas semua switch yang ada sih. Dan ini cukup ribet karena bagian atas dan bawahnya udah kelepas dua-duanya. Kelar. Oke, jadi karena di karena di top
case-nya ini udah ada foamnya walaupun tipis, tapi akan kita pakai aja yang ada. Di sini gue juga pengen coba eksperimen. Awalnya gue mau pakai ini Dacron kayak ya biasanya lah di Dacron. Cuman kalau kita lihat di bagian bawahnya, entah kenapa gue agak ngeri ya. Kan ini ada baterainya, ada apa. Agak ngeri aja gitu. Karena baterainya juga koneksinya nih, kita zoom aja di sini. Jet. Dia kayak disolder gitu aja. Gua nggak yakin kalau pakai Dacron, takut ada kenapa-napa terus kebakar. Jadi ya udah, kita hindari pakai Dacron di sini. Tapi gua punya apa nih? Oke. Gue punya silikon. Semoga bisa cukup ngeredam ini. Tambah ini, walaupun gue agak nggak yakin sih ya ini cukup ngeredam. Tapi kita lihat, karena ini bottom case-nya juga cukup tipis guys. Aduh, bottom case-nya itu tipis banget. Nih, kita zoom ke arah sini aja. Sap! Lihat, kita cuma punya space gitu. Jadi gue nggak tahu bakal cukup atau nggak, tapi gue coba agak penuh. Ya, gue ngelanjutin proses perakitan dengan memasang switch pads terlebih dahulu biar rasanya tuh lebih padat dan empuk aja. Selanjutnya kita pasang tape mod 2 lapis, tapi ingat ini cukup risky dan juga jangan asal tempel, apalagi di bagian kabel dan ya lainnya. Terus gue mulai memotong silikon agar masuk ke dalam case, biar nggak sempit banget gitu ya. Terus gue balikin foam yang udah ada dari sananya, gue rapihin foam juga di bagian atasnya, dan gue mulai memasang baut-baut yang tadi ada di bagian top plate. Oke guys, jadi ngerakitnya udah kelar dan ini produk jadinya. Set wede. Dan satu hal yang gue seneng banget, dia bisa nyala wirelessnya. Gue nggak tahu, ini kayaknya terlalu silau. Bisa kalian lihat, dia wirelessnya berfungsi. Nah, itu lihat dari RGB-nya. Kayak gue tuh sebenarnya udah nggak berharap keyboard ini RGB-nya bisa nyala lagi. Tapi ternyata gue menemukan masalahnya kayak ini kenapa agak overexposure ya, bentar. Nah, gue udah menemukan masalahnya kalau ternyata dia kayak ada besi atau apa yang kendor, jadi tinggal gue kencengin aja. Itu ngakalin aja sih, gue nggak tahu jangka panjangnya akan seperti apa. Apakah itu beneran ngaruh atau enggak? Gue nggak tahu, tapi well, it works. Dia nyala, jadi kayak ya udah. It ends stupid if it works. Gue bisa bilang ini suaranya udah enak banget. Dia lebih padat dalamnya. Walaupun gue masih ngerasa ini agak terlalu padat sebenarnya ya. Gue ngeliat ini juga cakep banget dari samping. Terus warnanya juga masuk banget. Apalagi keycaps dan switchnya itu warnanya setipe ya. Si Mango Pomelo ini atau Mango Desert ini. Walaupun switch Mango Desert atau Mango Pomelo ini gue ngerasa ada satu kekurangan, yaitu karena dia bagian housingnya itu warna oranye dan warna pink, jadi lighting yang keluar dari keyboard ini tuh hampir jadi warna merah semua gitu loh, hampir jadi warna pink semua. Nih kayak gini, jadi you cannot really tell kalau ini tuh RGB atau enggak. Ya gue nggak apa-apa, asal suaranya juga enak. Toh RGB-nya juga masih ada di samping dan bagian bawahnya, masih rame gitu keyboard ini dengan RGB yang soft, yang mulus. Jadi gue nggak begitu merasa kehilangan. Hal menarik lainnya yang gue temuin juga PCB-nya. PCB dari ZA63 Pro ini surprisingly kayaknya support untuk multi layout. Kenapa? Nah, ini gue tunjukin aja. Ada cuttingan layout yang bertumpuk di shift kiri dan juga di enter sebelah kanan. Menurut gue, board dari ZA63 Pro ini support multi layout.
yaitu layout ISO yang bentuknya tuh kayak L kebalik gitu loh enternya. Yang berbeda dengan layout keyboard yang biasanya ada di pasaran dan biasanya kita punya ya. Kalau misalkan kalian memang suka banget ngoprek, I think kalau kalian punya solder dan lain-lain itu bisa banget dioprek ya. Catatan lainnya adalah kalau kalian coba rubah layout dari PCB-nya, ya kalian harus ganti top plate-nya. Karena di sini top plate-nya itu, plate-nya kan langsung nyambung ke top mount-nya. Yang mana ya either kalian custom sendiri atau ya memang harus custom sendiri sih. Gue cukup kaget sih karena PCB-nya ternyata multi layout. Nah, sekarang masuk ke bahasan apakah beli keyboard ZA63 Pro itu worth it. Menurut gue keyboard ini cukup 50-50 karena kenapa? Pertama, keyboard ini tuh goib. Jadi gue kurang menyarankan kalian untuk beli ZA63 Pro karena barangnya itu goib dan klaim garansinya susah. Tapi coba beli kembarannya dengan harga lebih naik dikit. Tapi barangnya juga sama, tapi harapannya karena itu udah distributor lokal, jadi customer service-nya lebih terjamin dan juga quality control-nya harusnya barang-barangnya juga lebih bener ya. Nggak dapet yang zonk kayak gua gini harus dioprek kayak tadi gitu. Oke guys, kalau kalian suka videonya klik like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Share ke teman-teman kalian kalau ternyata ada keyboard compact, murah, ada raw key-nya, bisa dimodif sampai suaranya enak. Gue masih susah bedain antara creamy, toki, dan poppy. Tapi subscribe channel ini kalau kalian pengen ngeliat lebih banyak hal random, modif-modif something yang akan gue lakukan di channel ini. Gue gak tahu kenapa gue banyak mikir untuk ngomong kayak gitu. But anyway, sekian dulu video kali ini and see you on the next video. Goodbye.